Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU di DKI Jakarta. Perempuan berusia 57 tahun ini menjadi pasukan oranye, sebutan populer untuk petugas PPSU DKI Jakarta menggantikan almarhum suami yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Yang menggantikannya itu posisi tugasnya kan di Dipo tuh, yang ngangkatin sampah ke atas kontainer, saya di atas. Ngangkatin sampah, saya di atas, nyusunin sampah, dan nyapu-nyapu lingkungan Dipo. Selama lebih dari 25 tahun, Suhartini menjalani pekerjaan sebagai tenaga honorer dengan penghasilan yang terbatas. Hingga akhirnya, berkat ketekunan dan kegigihannya, pada Januari 2026, Suhartini resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Seiring dengan pengangkatannya sebagai P3K paruh waktu, pendapatan Suhartini pun perlahan bertambah. Namun belum genap 1 tahun menyandang status P3K paruh waktu, Suhartini kembali dihadapkan pada ketidakpastian. Tahun 2026 menjadi tahun terakhir masa kerjanya karena usianya telah memasuki masa pensiun. Suhartini berharap pemerintah dapat memberikan bentuk apresiasi atas pengabdiannya selama lebih dari 25 tahun. Masih ada inilah istilahnya harapan untuk dikasih untuk penghargaan, kasih ini kerja selama sekian tahun gitu kan. Ya syukur-syukur ada kayak dapat pensiun, itu sih harapan namanya manusia ya pengen lah seperti itu gitu. Suhartini adalah satu dari ribuan P3K paruh waktu di Indonesia. Data statistik aparatur sipil negara yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 957.000 orang. Sementara, total tenaga honorer non-ASN yang terdata dalam database BKN mencapai lebih dari 1,7 juta orang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menjadi landasan pemerintah dalam menata tenaga non-ASN atau honorer. Undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh tenaga non-ASN harus mendapat kepastian diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik melalui jalur pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Implementasi undang-undang ini memunculkan kekhawatiran di sejumlah pemerintah daerah terkait potensi penyesuaian jumlah P3K paruh waktu serta pembatasan pengangkatan tenaga honorer dalam upaya menjaga kestabilan fiskal daerah. Di tengah polemik itu, Komisi 2 DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, dan pemilu menegaskan penolakannya terhadap potensi pemutusan hubungan kerja massal serta mendorong hadirnya kebijakan yang lebih adil bagi P3K. Kita selalu membicarakan kaitannya rekrutmen, terus meritokrasi, tapi prestasi balas budi negara terhadap aparatur negara itu jarang kita bicarakan, Pak. Mereka bekerja sejak direkrut, menyumbangkan tenaga, pikiran, jiwa raganya selama bekerja, tapi setelah pensiun, pada saat sakit, tabungannya habis, Pak. Itu pun kalau masih ada sisa gaji dan tunjangan yang bisa ditabung. Upaya memperjuangkan masa depan dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mendorong salah satu anggota DPR Komisi 2, Mardani Alisera, turun langsung untuk mendengarkan aspirasi para pegawai dan masyarakat. Ada pejuang PPSU, Bu Suhartini namanya, sudah P3K, alhamdulillah, dan kerjanya luar biasa. Kayaknya ada beberapa yang mau disampaikan sesudah jadi P3K. Karena walaupun undang-undangnya sudah ada, proses sudah ada, tetap saja harus dikawal sampai akhir. Selain terjun langsung ke masyarakat,
Mardani bersama Komisi 2 DPR juga mendorong penyusunan rancangan peraturan pemerintah agar memberikan kejelasan lebih rinci terkait masa depan tenaga honorer dan P3K. Mardani menegaskan, DPR berupaya mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan P3K, termasuk membuka ruang relaksasi perpanjangan masa kerja bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Kita meminta namanya RPP, Rancangan Peraturan Pemerintah. Padahal kita baru menerima P3K. 1 Januari 2007 itu berlaku. Kalau di atas 30% belanja pegawai kena sanksi. Ya repot lah. Akhirnya kami lobby agar ada relaksasi. Infonya Kementerian Keuangan, Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri sudah bersepakat untuk relaksasi 5 tahun biar tidak diterapkan dulu 30% alokasi belanja pegawainya dibebasin dulu. Ya, sehingga gaji teman-teman tidak terganggu. Selain mendorong agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, DPR juga meminta pemerintah memperkuat status dan perlindungan P3K, termasuk dalam aspek kesejahteraan yang lebih setara dengan pegawai negeri sipil. Berapa lama nunggu untuk jadi P3K kemarin? Udah lama sekali tadi. Dari tahun 2013. 2013 ke 2015 kemarin, 2025 ya? Berarti ada 12 tahun ya? Iya. Kan waktu untuk masuknya sih kerja dari 2001, Pak. Dari 2001. Terus sekarang baru P3K 2025 kemarin ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Oke, sekarang harapannya apa sesudah P3K? Sebetulnya kalau untuk harapan ya mau seperti orang-orang gitu Pak Haji, jadi penuh waktu. Berarti dicatat, kita akan suarakan. Iya, Pak Haji. Kalau saya sih usul minimalnya itu 2 tahun gitu loh. Iya. Nggak boleh 58 pensiun, baru 57 diangkat, 58 Iya, Pak. pensiun. Kesejahteraan P3K, terutama yang berstatus paruh waktu, menjadi salah satu perhatian penting dalam penataan aparatur sipil negara. Mardani menilai, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan khusus kepada daerah dengan kemampuan fiskal yang lemah agar pemenuhan hak dan kesejahteraan P3K dapat terjaga. Jangan sampai hak daerah itu kayak sekarang nih, TKD dikurangi, kemudian efisiensi, apalagi berlanjut hubungan keuangan pusat daerah 30%. Itu daerah bisa, saya sebutnya mati berdiri itu. Karena rekrutmen P3K itu bebannya tidak ke APBN, ke APBD. Jadi pastikan APBD-nya sehat. Menyerap aspirasi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Mardani menegaskan perbedaan status kepegawaian tidak seharusnya mengurangi hak dan kesejahteraan pegawai. Dua-duanya bekerja buat bangsa dan negara, kenapa harus ada perbedaan status, perbedaan hak dan kewajiban disamakan? Saya pikir saya sampai setahun gitu, nggak tahunya saya di April sudah dipensiunkan. Nah kalau untuk apresiasi atau apa nggak ada. Gitu. Saya pikir saya sampai setahun gitu, nggak tahunya saya di April sudah dipensiunkan. Nah kalau untuk apresiasi atau apa nggak ada. Memastikan bahwa teman-teman P3K hak kewajibannya sama seperti PNS. Kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak hanya menyangkut mereka yang masih aktif bekerja. Pemenuhan hak dan bentuk apresiasi setelah purna tugas juga perlu menjadi perhatian sebagai penghargaan atas pengabdian mereka kepada negara. Peso, pria berusia 58 tahun asal Kalideres, Jakarta Barat, pernah mengabdi di Dinas Lingkungan Hidup sebagai petugas kebersihan. Perjalanan pengabdiannya sebagai petugas kebersihan cukup panjang. Saya di tahun 89 itu menjadi kuli angkut sampah ke mobil, Mas. Pak. Sampai tahun 2003 saya baru
bawa kendaraan. 12 jam, 14 jam. Kegagalan berulang kali mewarnai perjalanan Peso mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Namun, Peso tidak menyerah. Pada tahun 2024, ia akhirnya lulus seleksi dan ditetapkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang mulai berlaku pada Januari 2026. Namun Peso hanya sempat menyandang status P3K selama 4 bulan setelah mengabdi lebih dari 35 tahun. Pada April 2026, ia harus mengakhiri masa kerjanya karena telah memasuki batas usia pensiun, meskipun masa kontrak P3K yang dimilikinya sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Desember 2026. Meski telah mengabdi lebih dari 35 tahun, Peso mengaku tidak mendapatkan hak pensiun saat memasuki masa purna tugas. Sekali lagi saya mohon ke Bapak anggota Dewan, DPR RI, DPRD, mohon didengar suara rakyat, suara kami ini. Terus terang kami ya tidak mampu, tidak bisa kerja kembali. Mohon diperhatikan, mohon didengarkan keluh kesah kami ini. Di tengah meningkatnya jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, persoalan kesejahteraan setelah purna tugas turut menjadi perhatian anggota Komisi 2 DPR, Mardani Alisera. Mardani ingin mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi P3K. Pak Peso ini sempat ketemu saya waktu itu, kan cerita ya P3K-nya mestinya setahun sampai Desember kan, tapi ternyata April memang udah usia 58 gitu ya, betul, Pak. Dan sudah Pensiunkan. dipensiunkan ini ya. Iya betul Pak. SK-nya nih ya. Iya betul. Oke, sekarang apa harapannya? Ya mohon izin Pak, harapan saya sih mudah-mudahan saya diperhatikan karena saya sudah dipensiunkan. Dipensiunkan itu juga nggak sesuai dengan SK saya. Kami mohon perhatian dari Bapak anggota Dewan atau di pemerintah DKI, Bapak Gubernur. Saya akan coba berkomunikasi dengan DKI. Mudah-mudahan nanti saya update perkembangannya seperti apa dan minimalnya sih sampai Desember ya. Iya, betul, karena Pak. sesuai dengan kontrak SK di awal ya. Betul, Siap. Pak. Oke. Menanggapi aspirasi itu, Komisi 2 DPR menegaskan akan terus mendorong penyempurnaan regulasi serta memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya, ini menjadi yang selalu kami gaungkan. Kemarin sudah masuk revisi di Prolegnas, tapi belakangan mundur lagi, kami akan dorong lagi. Kalaupun tanpa revisi, PP-nya atau permennya memastikan bahwa teman-teman P3K hak kewajibannya sama seperti PNS. Karena dua-duanya ada dalam rumpun yang sama, rumpun aparatur sipil negara. Sementara itu, DPR menilai keterbatasan anggaran di sejumlah daerah masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak-hak P3K, termasuk pembayaran gaji dan keberlanjutan masa kerja. Mardani mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan pendanaan kepada daerah agar kesejahteraan P3K tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh keterbatasan fiskal maupun perubahan kebijakan. Ada problem di sini rata-rata karena bab keuangan mereka tidak bisa mengakomodasi masa kerja. Kalau saya mengusulkan, kalaupun tidak ada itu, ada tunjangan bagi mereka yang memang punya kualifikasi pendidikannya, masa kerjanya, termasuk keahliannya. Nah, tentu semuanya akan kembali kepada anggaran yang tersedia. Pengamat Administrasi Negara Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang menilai peningkatan kesejahteraan P3K tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kebijakan yang komprehensif dan langkah nyata dari DPR serta pemerintah.
Suatu sinergitas dia 3 kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Menpan, harus kemudian bertemu ya. Tentu membuat suatu konsep yang selaras antara P3K, kebutuhannya serta peningkatan kualitas layanannya.